Salam sejahtera jemaat yang terkasih, sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas setiap kita sampai saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Seorang seniman yang bernama Michelangelo mendapat permintaan untuk membuat lukisan untuk sebuah gereja. Ia sudah mencoba merubah lukisannya berulang kali, tapi ia belum dapat menciptakan lukisan yang baik menurut pendapatnya. Pada suatu hari ketika ia ada di sebuah warung minuman, ia mendengar seorang laki-laki berkata kepada pelayannya, "Pelayan, anggur ini sudah asam, buanglah segera." Maka pelayan itu memecahkan guci yang berisi anggur yang sudah asam itu, sehingga anggur itu mengalir keluar dan terbuang. Selanjutnya pelayan itu membawa sebuah guci yang berisi anggur yang baru. Melihat hal itu, Michelangelo segera pulang ke rumah dan dia membuang lukisan-lukisannya yang lama. Dan malam itu juga ia berhasil menciptakan sebuah lukisan yang baru yang sangat indah. Melalui hal ini kita belajar, jika kita terus menyimpan sesuatu yang tidak baik di dalam hati dan pikiran kita, maka ini akan merampas semua sukacita, kesempatan untuk maju dan hidup berkemenangan. Memang masing-masing kita pasti mempunyai pengalaman yang berbeda-beda satu dengan yang lain di dalam menjalani hari-hari ini di sepanjang tahun ini. Kita semua tidak terlepas dari dua sisi kehidupan, yaitu sisi suka dan sisi duka. Ada suka dan duka di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam usaha dan pekerjaan kita, di dalam penderitaan karena sakit penyakit, di dalam menjalin hubungan dengan seseorang, bahkan di dalam pelayanan. Tentu saja sisi suka senantiasa menjadi kenangan yang manis yang dapat membuat wajah kita berseri-seri, bahkan tersenyum kalau kita mengingatnya. Tetapi biasanya yang menjadi masalah adalah sisi duka yang tidak jarang membuat kita sedih atau bahkan menyimpan dendam serta kepahitan yang tidak pernah hilang. Di penghujung tahun ini, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, ada sebuah doa singkat yang sangat indah yang berbunyi demikian. Tuhan, ajar aku bersyukur, bukan hanya untuk banyak perkara-perkara besar yang sudah Engkau kerjakan, tetapi juga untuk jutaan perkara-perkara kecil yang Engkau kerjakan di dalam hidupku sepanjang tahun ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kejadian-kejadian yang menurut kita sangat menyakitkan tentu tidak lepas dari kemahatauan Tuhan. Anthony Robbins, seorang penulis dan pembicara, dia berkata demikian, waktu yang lalu tidak akan pernah sama dengan waktu yang akan datang. Apakah kita mengalami banyak kegagalan, kekalahan, dan pengalaman menyakitkan di sepanjang tahun ini? Bangkit dan bangunlah iman kita kembali. Taruhlah harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan setiap kita. Buanglah anggur asam beserta guci lama itu dan milikilah anggur baru beserta guci yang baru yang menghasilkan anggur yang manis sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita bisa memberi dampak dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.